Ya, nampaknya pernyataan James Bullard terkait dengan nada hawkisnya yang tetap mempertahankan atau mendorong Fed untuk segera bertindak terkait kenaikan suku bunga agresif 50 basis poin di bulan Maret dan juga ditambahkan dengan 50 basis poin sisanya sebelum bulan Juli, justru ternyata diabaikan oleh market. Terbukti market atau pasar emas kurang lebih tercatat hanya terlihat turun sampai zona 1850, lalu kemudian dia naik sampai 1874, dan bahkan pagi ini kita sudah melakukan area 1878 atau 1879 lebih tepatnya. Nah, ini adalah area-area kritikal karena seperti yang saya bilang bahwasanya kemungkinan area November, kurang lebih sepanjang bulan November terdapat area resisten di zona 1865 sampai zona 1878. Kalau misalkan ternyata ini berhasil tembus, maka kita akan segera melihat zona 1890 atau bahkan 1900. Nah, ini terkait dengan geopolitik yang ternyata sampai saat ini kita belum mendapatkan mereda. Ini dikaitkan dengan berita pertama kalau kita bisa lihat di awal pekan, bahwasanya Presiden Rusia menginginkan adanya pertemuan. Ini berarti jalur diplomasi yang diusahakan terkait dengan penjelasan atau tuntutan untuk kejelasan dari Rusia apa yang terjadi dengan pengarahan pasukan di perbatasan Ukraina, dan mereka menolak untuk menjelaskannya, sehingga Ukraina meminta jalur diplomasi dengan bantuan negara-negara di Eropa. Nah, tapi kabar terbaru lagi bahwasanya Presiden Rusia juga mendapatkan kabar dari media internasional bahwasanya Rusia bergegas untuk melakukan penyerangan tersebut di tanggal 16 Februari, dan itu berarti jatuh besok, dan kita belum tahu ini perkembangan lebih lanjutnya akan seperti apa. Kalau memang terpaksa kembali memanas atau langsung terjadi peperangan, maka yang dikhawatirkan adalah emas bisa bergegas mungkin lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Tapi kalau misalkan jalur diplomasi berhasil untuk menekan ataupun meredam ketegangan ini, maka fokus pasar akan kembali tertuju kepada pernyataan Federal Reserve atau dalam hal ini James Bullard dan juga FOMC minutes esok hari, dan itu berarti kembali ke dalam fase tekanan, dan kita perkirakan mungkin 1840 lah sebagai batasan yang memungkinkan jika memang terjadi kondisi redanya geopolitik. Jika kita kaitkan dengan kondisi geopolitik yang ada, maka kita sangat layak untuk membahas 3 market ini, yaitu terkait dengan commodity gold yang selalu diincar sebagai safe haven, dan lalu ada commodity crude oil yang tentunya sangat sensitif terkait dengan kondisi geopolitik, dan ini terkait dengan pasokan tentunya. Lalu kemudian ada indeks saham AS. Kali ini kita coba bahas Nasdaq, di mana satu sisi kita mengharapkan adanya kenaikan, tapi karena faktor geopolitik maka kemungkinan potensinya akan kembali tertekan. So, strategi apa yang tepat kita akan lihat dari pembahasan untuk kali ini. Technical View 15 Februari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 15 Februari 2022 jam 12.13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju kepada US dollar dan juga treasury yield yang, believe it or not, ada suatu keanehan yang terjadi, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, pertama kita lihat dari sisi DXY dulu di grafik H4, di mana pergerakan kemarin dia mengalami kenaikan, ya persis dengan tanda panah hijau kami, dan itu sudah melewati atau sedikit di atas area resisten kedua kita ya. Jadi kemarin dia bertahap dari area bawah ini ke resisten 1, dan ini resisten keduanya, dan ternyata ya flat ya, relatif flat di sini karena banyak candle doji di sini, 1, 2, 3, 4 ya, 4 candle. Kemudian dia sedang bergegas turun ya. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan, maka ekspektasi kita adalah kemarin setelah dia naik sampai level resisten kedua, maka diharapkan dia akan turun. Dan itu swingnya kurang lebih mengikuti mungkin bersinggah atau berhenti dulu di area support pertama, karena area resisten pertama menjadi support pertama, kemudian nantinya langsung menuju ke area paling bawah. Nah, ini terkait dengan pola yang kita lihat di grafik daily, bahwasanya kita kemarin mengharapkan kenaikan tersebut sebagai zona B ya. Jadi ini kita anggap sudah selesai. Kemudian kita sedang menantikan di grafik daily-nya adalah ABC, berarti tinggal wave C. Ini adalah correction-nya setelah pola kenaikan dalam pola elite wave grafik daily. Di sisi lain, kita lihat dari sisi US Treasury yield yang ternyata juga mengalami kenaikan ya. Kalau teman-teman lihat di grafik H4, teman-teman lihat di sini arealnya kemarin itu dia ada di candle ini. Dia sangat tinggi sekali, kemudian dia masih naik, dan akhirnya dia pelan-pelan turun. Nah,
Perbedaan kemarin kita sudah sempat ungkapkan bahwasanya Elliott Wave untuk pola correction-nya ABC itu di dalam pola atau di grafik H4, sementara tadi di dolarnya dalam grafik daily. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah saat ini terjadi kenaikan, lalu kemudian ditambah dengan US dollar yang mulai kenaikan. Di sisi lain, kita sudah mendapatkan atau juga sejak tadi malam mendapatkan kenaikan kepada gold. Padahal kalau kita bicara tentang safe haven, maka larinya adalah ke gold atau bahkan ke US dollar. Sementara treasury yield biasanya akan mengalami tekanan. Technical view, gold 15 Februari 2022 jam 12.18 waktu Indonesia bagian Barat, running price berada di 1878.30 dan high 1879.30, sementara untuk low di area 1870.00. Sayang sekali belum singgah ke area yang kita inginkan, karena hari ini kami mengincar zona kurang lebih di area 1865 ya, 1865, 1867 dengan alasan bahwasanya harusnya atau biasanya akan terjadi koreksi terlebih dulu di area yang sebelumnya menjadi resisten, dan itu adalah 1865, 1867. Nah, tapi sampai saat ini karena dia langsung melejit sampai zona 1879, ada apa di area 1879? Nah, Anda perhatikan geser ke sisi kiri. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah area yang kita tandai sejak kemarin. 1876.90 adalah area high yang tercipta di tanggal 16 November 2021. Oke, saya remark di sini. Ini adalah area 1876.90 atau let's say mungkin 1877, dan sekarang sedang menyintas di antara atau di atas areal tersebut. Saya maksud, kalau misalkan ternyata dia tembus di atas areal ini, maka kita anggap dia akan confirm melanjutkan kenaikan, dan yang kemungkinan dikejar adalah areal ini. Ini adalah 1 Juni 2021 dengan areal tertinggi 1916. Walaupun ini mungkin kalau kita tandai, ini ada di kisaran kurang lebih dari sejak areal tembusan 89 sampai ke 1900-an, itu cukup lumayan ya. Ini mungkin saja menjadi areal yang juga termasuk resisten kuat. Tapi kalau ternyata penutupan kembali tutup di bawah candle ini atau di bawah areal 17 atau 1876, maka kita akan melihat potensi shooting star yang tercipta untuk candle hari ini, sehingga besok kemungkinan dilanjutkan dengan pola penurunan. Ya, mengingat dengan jadwal FOMC minutes di hari Kamis dini hari, maka hal tersebut bisa saja terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya tidak pindahkan ini ke area yang ini? Ingat bahwasanya aturan dari Fibonacci retracement itu tidak boleh menarik dari titik yang sedang berjalan atau running price. Berarti kalaupun mau, saya ambil dari candlestick yang sebelumnya, dan ini akan berada di teritori candle atau high kemarin. Oke, selanjutnya kita langsung cek di grafik H4. Kemarin kita sudah sempat menggunakan ini adalah Fibonacci projection-nya, kemudian itu ternyata juga sudah ditembus, dan terakhir adalah targetnya di Fibonacci expansion 161.8, itu berada 1900. Atau cara lainnya persis dengan cara yang kemarin saya jabarkan di live streaming ya, saya hapus yang kemarin. Nah, ini karena dia sudah tembus, kita sesuaikan dengan grafik yang sudah kami share pagi tadi. Oke, maka yang akan kita perhatikan pertama adalah zona ini, Fibonacci retracement pertama, dari area 1820 sampai 1865, dengan 0%-nya sudah tembus, berarti dia melanjutkan kenaikan. Anda memiliki dua cara ya, artinya Anda bisa memindahkan Fibonacci retracement-nya ke area yang terakhir, tapi karena terakhir inilah candle-nya masih berjalan, maka kita tidak bisa atau urungkan niatan tersebut. Nah, berarti kita tinggal menggunakan Fibonacci expansion. Nah, ini gunanya adalah untuk mencari area target berikutnya dari potensi kenaikan lanjutan. Oke, dan ini kalau misalkan saya pindahkan, maka saya ambil titik A di sini 1820, titik B-nya 1865.60, dan titik C akan berada di area ini 1850.60. Nah, mengingat hal tersebut juga, kemarin kita sudah tandai, ternyata dia tertahan di area tersebut 1850.60, walaupun kita inginkannya 1850.50 ya. Berarti oke, selisih sedikit. Yang seperti saya sampaikan di live streaming, kalau memang ternyata areal tersebut sudah masuk ke dalam zonanya atau mendekati areal tersebut, Anda sebetulnya sudah diperkenankan untuk melakukan buy. Ya, jadi itu yang harus menjadi catatan dalam bahasa technical analysis. Anda tidak langsung tepat di arealnya, tapi sedikit di atasnya itu masih diperbolehkan atau diperkenankan. Oke, lalu kemudian yang kedua terkait dengan pola yang kita sebut dengan morning star. Apakah ini gagal? Sebetulnya iya, ya. Tapi mengingat berikutnya ternyata tidak bergerak lebih rendah, ternyata dia mendorong ke atas, dan akhirnya ini bisa disebut dengan morning star yang
mungkin kita melihatnya Morningstar-nya adalah 4 candle ini, mirip dengan kondisi di crude oil kemarin. Ya, jadi ini Morningstar-nya, lalu kemudian ini lanjutannya, maka kita sedang melihat arah kenaikan lanjutan. Oke, berikutnya berarti Fibonacci expansion 61,8% sebagai target terdekat dan itu sudah disentuh, berada di 1878,48. Maka target berikutnya akan berada di zona 1895,71. Ya, ini sedikit berbeda dengan apa yang sempat kami tarik tadi pagi ya. Ini kurang lebih berada di 1894. Oke, ya betul sekali. 1894 dan 1877. Nah, karena ini sudah tembus, maka lanjut ke 1894. So, prepare teman-teman. Kalau misalkan next candle-nya masih tetap bertahan ya, artinya kalau misalkan next candle dia ditutup di atas area 1878, berarti kita confirm dia sudah terjadi penembusan. Di sisi lain, area support ini trendline, kalau misalkan kita extend perpanjang, maka ini akan menjadi bottom kalau in case ternyata terjadi penurunan akibat diplomasi terkait dengan konflik geopolitik sudah selesai ya. Kalau itu terjadi, maka harap berhati-hati karena fokus market itu akan kembali ke dalam fase ataupun fokus ke dalam data ekonomi. Nah, itu berarti terhadap rencana kenaikan suku bunga dari Federal Reserve yang juga berpotensi menekan kepada emas. Nah, tapi ekspektasi kami, kenapa dia turun dulu ke 65? Karena biasanya setelah dia tembus atau breakout selalu disertai dengan pullback. Oke, karena dia 1865 belum muncul, malah tercenderung mencapai 1878 lebih dulu, maka perhatikan langkah selanjutnya. Kalaupun misalkan dia sedang mulai penurunan, Anda boleh mencari area koreksinya dari kenaikan tersebut dengan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, ini yang bisa kelihatan ya, kalau misalkan Anda lihat dari pola pergerakannya, ini relatif sudah mulai rileks, berarti saya ambil titik terakhirnya di sini. Berarti kalau misalkan yang terbaru, saya asumsikan koreksi mungkin tidak akan mencapai 65, tapi kalau misalkan saya asumsikan bahwa trigger atau pemicu market masih terfokus kepada keadaan atau kondisi geopolitik, maka di area 1868 ataupun 1872 itu bisa menjadi area yang terbaru untuk melakukan buy on dip Anda. Walaupun yang paling ideal adalah, nah ini masih berada di 50%. Jadi secara area yang terbaru 1865 sampai 1872 itu sudah termasuk area buy Anda. Nah, tinggal stop loss-nya berarti kita setting di bawah 61,8%. Berarti harus disetting di bawah 1861. So, stop loss-nya saya rasa masih cukup kompeten, kita masih tetap bisa gunakan stop loss 185900 sebagai acuan. Atau kalau misalkan Anda mendapatkan area buy di kisaran 1872 sesuai dengan area 23,6% ini, maka stop loss Anda adalah di bawah 1868. Anggap saja kalau misalkan mau berarti di 1865. Lalu kemudian kita beralih kepada grafik crude oil yang ternyata kemarin betul di teritori ini ya. Kemarin saat live streaming kita berkata bahwasannya ini tinggal menunggu pantulannya saja, dan itu persis di area 50% 9203, kemudian dia terpantul. Nah, ini teman-teman Anda perhatikan di sini 1 2 3 candle. Ya, ini adalah long black candle, kemudian ini adalah hanging man atau lebih tepatnya long lower shadow dan ditemani dengan long bullish candle atau long white candle. Ini berarti kondisi ini kita asumsikan sebagai Morningstar. Itu sebabnya sebetulnya koreksi tipis mungkin bisa diandalkan untuk terjadi ataupun menjadi area buy. Walaupun tadi pagi sebetulnya yang kami harapkan akan terjadi koreksi yang cukup dalam ya ke 93.13. Tapi mengingat dengan area Morningstar ini, saya rasa arealnya tidak perlu terlalu jauh. Kemungkinan area 9400 atau 93.80 pun Anda bisa melakukan zona buy. Ya, jadi saya asumsikan ini adalah area low-nya. Mungkin kalaupun mau, alternatifnya adalah Anda menghitung area 50% real body dari long white candle ini. Ya, berarti kalau misalkan dilihat, ini area open-nya berada di 93.32, lalu kemudian dengan area close di 95.02, ya, 95.02. Itu berarti kurang lebih selisihnya 1.7, dan kalau kita cari titik tengahnya itu berada di 0.85. Berarti kalau kita tambahkan ya dengan posisi close di sini ataupun area open-nya, maka kita akan mendapatkan posisinya itu akan berada di kisaran ya 94.17 ya. Jadi Anda boleh melakukan buy di 94.17 ataupun 93.80. Oke, saya tandai ini 50% candle-nya atau 50% real body candle dari candle long white ini ya. Nah, terakhir teman-teman,
saya ingin mencoba untuk melihat dari kondisi CFD US Index ya. Di sini ada S&P atau mungkin kita bahas saja dari Nasdaq. Ya, kondisi Nasdaq kenapa hari ini kita melakukan buy? Kalau misalkan Anda perhatikan suggestion di sini melakukan buy on dip di kisaran 290 atau 14290 atau sampai 1429 ya, poin 293.50 dengan target 380 dan stop loss-nya 180 dan maksimal target adalah 14480. Oke, sampai saat ini running price masih di 14256 ya. Agak ketir karena dia memang sedang mengalami penyusutan atau penurunan. Oke, salah satu alasannya teman-teman untuk melakukan buy secara teknikal karena dua candle bearish lalu kemudian ditemani dengan inilah hanging man atau hammer lebih tepatnya. Dan kalau misalkan lihat seperti ini berarti akan ada pola spike ataupun pembalikan sesaat. Walaupun sesaat tapi cukup lumayan teman-teman. Caranya adalah Anda tinggal hitung lagi, ya ini adalah long black candle, berarti kita hitung saja dari area, oke, ini adalah opennya 14.695.75, lalu kemudian dengan harga close-nya itu adalah 14.255.25, dan itu berarti kita mendapatkan selisih sekitar 440.5, dan kalau kita cari titik tengah berada di 220.25, berarti kita tinggal tambahkan saja dari harga closingnya ya, maka kita akan mendapatkan titik tengah atau area real body atau 50% real body itu di area 14.475 ya. Ini berarti kurang lebih sama dengan ya, kurang lebih sini ya, kurang lebih hampir sama dengan target kita yang maksimal ada di 14.480. Jadi saya mengincar 50% real body dari candlestick long white atau long black candle di grafik daily dari Nasdaq. Nah, kemudian dari area ini dianggapkan nantinya barulah nanti terjadi penurunan lebih lanjut seperti itu ya. Jadi walaupun strateginya adalah buy, tapi buy ini hanya bersifat sementara, apalagi 50% ini berkaitan juga dengan area resisten di sini ya, historical price-nya. Tapi mengingat dengan kondisi getir antara geopolitik yang masih tegang karena informasi terbaru adalah penumpukan pasukan di perbatasan Ukraina oleh Rusia, maka kemungkinan potensinya Anda harap berhati-hati. Begitu dia tembus, kalau misalkan sampai dia tembus 14.100, maka Anda boleh follow sell, karena kemungkinan kalau sampai, apalagi lebih parah lagi, dia tembus 0.29, maka kita akan memperkirakan dia akan mencapai target 13.800-an. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.